Yang difokuskan hanya profit, ini adalah kesalahan fatal terutama trader pemula. Saya jamin, ujung-ujungnya 100%, 100% fail. Pak, 1681 langsung. Pas, tenang, kan tadi udah bikin take profit. Orang kalau cuma lihat profitnya aja kayaknya FOMO doang. Apa kabar teman-teman? Welcome back to my YouTube channel, The Reva Journal. Oke, kita akan bahas kupas tuntas apapun kebenaran di dalam dunia trading. Oke, buat teman-teman semuanya, agar teman-teman bisa lebih paham lagi, kita akan bahas apa saja yang sering menjadi kesalahan para trader pemula, dan ini juga sering saya lakukan waktu dulu. That's why kenapa saya share di sini. So, nonton video ini sampai selesai. Berhasil atau tidak, tentu saja ada sebabnya. Melakukan kesalahan juga pasti udah menjadi bagian daripada sebuah perjalanan seorang trader. That's why kenapa kita kupas di sini. Oke, semoga kesalahan-kesalahan ini bisa kita jadi bahan untuk evaluasi menjadi lebih baik lagi. Nah, kesalahan pertama biasanya adalah expect too much atau ekspektasi terlalu tinggi. Nah, biasanya trader pemula waktu awal tuh punya harapan yang sangat tinggi. Wajar aja, karena saya pun juga dulu begitu. Karena memang kenyataannya peluang itu ada di sini. Tapi lagi-lagi, realitanya adalah peluang itu nggak mudah. Karena peluang berbanding lurus dengan resiko. Justru, jika tidak berpikir secara realistis atau ingin kaya cepat, bisa jadi bumerang buat kita. Di luar sana, banyak yang nawarin kaya dengan cepat atau istilahnya rich quick. Biasanya akan ada promo-promo di luar sana yang ngejanjiin. Contoh, masukkan uang $500, maka dalam waktu singkat akan jadi 5.000. Bahkan dia bilang kadang-kadang dalam waktu kilat tuh seolah-olah kayak seperti menjentikkan jari. Atau ada lagi nih, masukkan saja uang $1.000 dalam waktu sehari, seminggu akan jadi 100.000. Trust me, it's not gonna be happen. Kalau ada yang nawarin kayak begitu, mendingan abaikan. Karena pada kenyataannya di forex market itu kalian nggak akan untung setiap saat. Jadi kalian harus siap juga ketika kalian loss. Jadi nasihat saya untuk para pemula, awal-awal jangan terlalu berharap tinggi atau jangan expect too much. Santai aja. Ingat, trading itu high risk, high return. So santai. Lagi-lagi itu pesan saya. Nah, yang berikutnya adalah money management yang buruk. Ini adalah kesalahan fatal dari seorang pemula sering lakukan ini. Contoh, misalnya per transaksi, kalian meresikokan 10% daripada modal atau equity. Maka jika probabilitasnya kurang baik, ya kita ngomong the worst-nya aja lah. Jika terjadi ada 10 kali kesalahan analisa, maka modal kalian akan habis atau bisa-bisa langsung MC. Jangan kayak. Makanya risk per trade itu sangat penting. Saran saya adalah risk per trade itu usahakan 1%, maksimal 2%. Lakukan ini secara disiplin. Jadi contohnya seperti ini. Kalian gunakan $3.000. Perhatikan, lot size itu misalnya kalau untuk XAUUSD, tentukan stop loss-nya. Misalnya stop loss-nya ada di area $10 per ounce, maka lot yang bisa kamu gunakan itu tidak boleh lebih dari 0,03. Artinya ketika terjadi kesalahan analisa, maka kamu tidak akan loss lebih daripada $30. Paham ya? Forex itu long term, bukan untuk short term. Kalau kalian mau make money di sini, banyak trader yang sering meresikokan uangnya lebih dari 50% dan ini sangatlah bahaya. Nah, kalau profit dapatnya pasti gede, betul, ini benar. Tapi coba mikir the worst ya. Kalau loss gimana ya? Pasti gede juga. Nah, kalau misalnya kita lakukan ini secara konsisten, maka dipastikan ujung-ujungnya akan mengalami yang namanya margin call atau MC. Nggak mau kan? Sekali lagi, santai aja. Money management lagi-lagi adalah kunci. Perhatikan aja akumulasi transaksinya. Namanya juga lagi pemula, nggak perlu buru-buru untuk dapat profit langsung besar. Yang rasional aja. Akumulasi, misal contoh, dalam 1 tahun kamu bisa profit sekitar 40%. Itu udah sangat-sangatlah bagus. Paham ya maksudnya? Jadi kita akan ketemu di mana momen akan ada minggu-minggu yang nggak oke, karena ada juga minggu-minggu yang transaksi kita oke. Artinya maksudnya di sini oke itu kita profit. Yang nggak oke itu kita lagi mengalami yang tidak sesuai ekspektasi. Dengan menjaga rasio tidak lebih dari 1%,
konsisten, otomatis kita bisa ngejaga nyawa kita untuk tetap running. Maksudnya nyawa di dalam trading itu adalah equity kita nggak kenapa-napa guys. Ya logikanya aja, kalau misalnya kita pakai 10.000, masa kita bisa melakukan 100 kali kesalahan analisa? Itu kan sangat nggak mungkin. Artinya kalau misalnya kamu pakai 10.000, kalau resikonya 1%, berarti kalau sampai habis, berarti kamu melakukan 100 kali kesalahan analisa, dan itu saya rasa nggak mungkin. Karena orang biasanya beberapa kali pasti akan bisa belajar. Itulah kenapa belajar itu penting banget. Kesalahan berikutnya adalah rata-rata trader pemula itu pengen berhasil, sayang nggak mau disiplin. Nah, salah satunya contoh jelas kita tahu banget bersama, di dalam bidang ini nggak ada yang namanya jalan instan di sini. Nah, trader juga harus tahu secara detail bisnis ini dengan baik dan benar. Mulai pahamlah, ada namanya fitur stop loss, take profit. Tadi seperti teman-teman lihat, ketika saya melakukan transaksi, otomatis exit dengan sendirinya karena menggunakan take profit. Nah, begitu juga kalau ternyata analisa saya salah, maka stop loss lah yang akan mengamankan transaksi saya. Mulai belajar apa itu money management. Nah, banyak para trader yang suka denial. Mungkin tahu istilah money management, tapi nggak mau melaksanakan, nggak mau belajar. Yang memperparah, kadang-kadang nggak mau berproses. Waktu loss, nggak punya kemampuan evaluasi. Yang difokuskan hanya profit. Nah, ini sering banget. Malah kadang-kadang suka ngebandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang udah sukses duluan. Hey, come on man. Sukses itu mereka juga sebelumnya adalah orang-orang yang berproses dan butuh waktu tahunan. Nah, kalau gini terus lama-lama mindset ini kalau dijaga, saya jamin ujung-ujungnya 100%, 100% fail. So, jadi mau semuanya berjalan, belajarlah dengan baik. Percayalah, tidak ada yang lebih baik dari sebuah pencapaian dengan proses. Nggak ada yang namanya istilah instan. Banyak yang di luar sana yang masih menganggap bisnis forex atau industri forex ini penuh dengan tipu-tipu. Nah, di sini kalau kita jeli dan mau belajar, kita akan tahu bahwa bisnis ini sebenarnya sangat luar biasa. Jadi intinya, jangan malas belajar. Cari informasi, baca berita lebih dalam, pahami analisa fundamental, pahami juga analisa teknikal, kuasai money management, risk management, psychology trading, dan tentu aja ada banyak lagi nanti kita akan kupas pada episode berikutnya. Pokoknya pesan saya adalah jangan pernah malas belajar. Karena tidak ada satu pencapaian tanpa sebuah proses pelajaran. Jangan berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Oke teman-teman, thanks udah nonton konten ini. Terima kasih juga udah support, yang udah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan semoga kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang, sama-sama berproses. May Allah bless you all.